Nah, sementara itu, negara-negara yang berwarna kuning dan orange itu berada di antara kedua kategori tersebut yang menunjukkan mereka ini ya mengalami tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang hijau. Alias mereka itu rentan di tengah-tengah gitu, geng. Bisa aja mereka nanti up, bisa aja mereka ambruk. Nah, namun mereka belum separah negara-negara yang masuk ke dalam kategori berwarna merah. Pasti kalian bakal menunggu, Indonesia masuk ke warna apa? Oke geng, pembahasan kita hari ini cukup menarik untuk kalian simak. Kita akan membahas kepunahan massal kehidupan di muka bumi. Fenomena ini bukan hanya sekedar teori semata. Sudah banyak bukti-bukti yang mulai mengarah ke arah sana. Mulai dari keterbatasan pangan dengan jumlah manusia yang semakin meledak, serta bukti-bukti yang mulai cocok dengan hal-hal yang diucapkan di dalam kitab. Nah, ada beberapa poin yang ingin gua bahas di dalam cerita kali ini. Pertama, kita bakal membahas soal Prof. Jiang. Nah, Prof. Jiang ini adalah sosok yang sempat menggemparkan dunia karena prediksinya tentang perang Iran dan Amerika serta Israel yang sangat tepat. Nah, kali ini dia justru memprediksikan tentang adanya kelaparan ekstrim. Nah, yang mana ini akan berkenaan dengan kepunahan massal. Lalu setelah itu kita juga bakal membahas tentang agenda-agenda elit global yang berkaitan dengan program depopulasi alias pengurangan jumlah populasi manusia di muka bumi supaya apabila jumlah manusia di muka bumi semakin sedikit maka bumi akan mudah dikontrol. Dan rencana dari elit global tersebut memang sengaja dibuat yaitu untuk mengeliminasi atau menghabisi nyawa-nyawa orang yang tidak berguna alias manusia-manusia bodoh, dan mereka hanya ingin menyisakan manusia-manusia pintar dan berguna di muka bumi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya bumi tidak overpopulasi dan tidak rusak karena perbuatan manusia-manusia yang bodoh. Wah, ini cukup seru untuk kita bahas karena nanti kalian akan melihat bagaimana fakta-faktanya. Langsung aja ya, kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang, kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar. Ini namanya Portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya, gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai airdrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita bahas dulu nih teori dari Prof. Jiang yang mengatakan bumi akan mengalami kelaparan ekstrim. Jadi geng, pada tanggal 26 Maret tahun 2026, Prof. Jiang mengunggah sebuah video di channel YouTube-nya dia yang berjudul Game Theory nomor 15, The Return of History. Yang belum tahu siapa itu Prof. Jiang, gue jelasin singkat aja ya, karena sebelumnya gue udah sempat membahas tentang siapa dia di video tentang teori konspirasi Bitcoin buatan CIA yang ini. Kalau kalian yang udah pernah nonton udah pasti tahu. Nah, yang belum nonton nanti bisa nonton setelah ini. Jadi singkatnya ya, Prof. Jiang ini atau yang punya nama asli Jiang Shuiqin, dia ini adalah seorang guru dan komentator kelahiran Tiongkok. Prof. Jiang dikenal sebagai pembuat konten YouTube Predictive History yang videonya itu berisikan pelajaran tentang sejarah peradaban, geopolitik, dan juga filsafat. Dia juga sering memberikan prediksi-prediksi dunia yang bakal terjadi di masa depan melalui perhitungan yang matang dan biasanya banyak yang tepat. Kalian tahu nggak, geng? Banyak sekali prediksi-prediksinya dia yang menjadi kenyataan. Contohnya perang Amerika Serikat melawan Iran kemarin. Oke,
Singkatnya seperti itu. Jadi balik lagi nih ke pembahasan utama kita, yaitu di video game teori nomor 15 tersebut. Jadi Prof. Jiang ini memberikan prediksi kalau sebentar lagi dunia bakal mengalami yang namanya masa kelaparan yang ekstrim. Kenapa demikian? Jadi menurut Prof. Jiang, bumi ini tuh udah overpopulasi. Jadi planet kita itu sudah tidak mampu menopang 8 miliar manusia yang semuanya menginginkan gaya hidup yang konsumtif, seperti sering berpergian dengan pesawat, mengendarai SUV, atau menikmati berbagai jenis makanan dari seluruh dunia setiap hari. Nah, tapi ada yang menarik nih, geng. Dengan tingginya pertumbuhan populasi di muka bumi ini, justru endingnya bisa berujung pada penurunan populasi secara drastis di saat sistem global mengalami gangguan. Jadi ibaratnya gini nih, angka kelahiran kan makin tinggi tuh. Tinggi, bumi ini padat dan tiba-tiba banyak yang mati sekaligus karena ya sistem yang diciptakan oleh manusia itu sendiri akan saling membunuh manusia lain. Yang ibaratnya nih, yang kuat akan bertahan, yang lemah bakal habis. Penyebab utamanya adalah kelangkaan pangan. Saat ini memang di sebagian negara makanan terlihat mudah untuk didapatkan, tapi sebenarnya produksi pangan dunia sangat bergantung pada perdagangan global. Prof. Jiang itu menjelaskan kalau banyak wilayah di dunia yang membutuhkan pupuk untuk menghasilkan makanan karena kualitas lahannya yang kurang mendukung pertanian. Di sisi lain, bahan utama pupuk seperti amonia yang diproduksi dari minyak dan gas sekarang sebagian besar berasal dari negara-negara belahan utara dunia. Jadi dengan kata lain, ya, bahan dasar pupuk itu cuma ada di sebagian muka bumi ini, sementara bagian lain tidak kebagian pupuk tersebut. As you can see, a lot of this is based in Africa and maybe Central Asia and parts of South America. Dan menurut Prof. Jiang, kemampuan negara-negara di utara mengekspor pupuk ke negara-negara di selatan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan dunia menopang populasi hingga 8 miliar jiwa banyaknya. Kalau perdagangan pupuk tersebut terganggu, banyak negara di selatan bakal menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, alias makanan bakal langka, orang-orang bakal kelaparan. Selain pangan, Prof. Jiang ini menyoroti masalah air. Menurut dia, sejumlah negara yang menghadapi ancaman kekurangan pangan itu juga mengalami kelangkaan air, geng. Bahkan dia menilai persoalan air berpotensi menjadi masalah yang lebih serius dibandingkan dengan masalah pangan. Prof. Jiang juga menekankan pentingnya kebebasan dalam sebuah negara. Menurut dia, kebebasan itu berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat menghadapi krisis. Nah, jadi saat terjadinya keadaan darurat, pemerintah dan rakyat perlu bersama-sama berkorban demi bertahan hidup. Nah, namun jika transparansi dan akuntabilitas rendah, para pemimpin bisa mengambil keputusan yang mementingkan diri sendiri, sementara masyarakat tidak merasa terlibat dan enggan memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, menurut dia, kondisi seperti ini bisa meningkatkan resiko konflik, dan negara-negara yang mengalami masalah pangan serta air itu cenderung lebih mudah terlibat di dalam konflik, baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Dan dia menunjukkan bahwa banyak wilayah di Afrika dan juga Timur Tengah saat ini sedang menghadapi konflik berkepanjangan, sekaligus kesulitan pangan dan juga air. And you can see Africa and the Middle East is especially under a lot of conflict, a lot of stress. While at the same time, they're suffering from food scarcity and water issues. Selanjutnya, Profesor Jiang juga membahas tentang fenomena kota megapolitan, yaitu kota dengan populasi yang lebih dari 10 juta jiwa. Dia berpendapat bahwa meskipun kota-kota besar sering dipandang sebagai simbol kemajuan, tapi keberadaan megapolitan sebenarnya itu menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sistem globalisasi. Dan menurut dia, kota-kota besar berkembang karena mampu menarik banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa yang kemudian diekspor ke seluruh dunia. Tapi masalahnya nih, geng, banyak megapolitan yang berada di negara-negara seperti India dan Cina yang juga menghadapi persoalan pangan dan air. Di dalam pandangan dia, ya, masyarakat yang benar-benar tangguh justru adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan memproduksi makanan mereka sendiri. Kalau melihat China, saat ini China ya mengimpor sekitar 1/4 kebutuhan pangan mereka dan sekitar 75% kebutuhan minyak mereka. Karena itu, Prof. Jiang mempertanyakan seberapa tangguh negara China sebenarnya jika terjadi gangguan besar pada perdagangan global. Padahal selama ini kita selalu melihat kalau China itu adalah negara kuat, negara yang siap menghadapi segala ancaman krisis. Tapi ternyata di dalam hal ini Prof. Jiang membongkar sendiri dengan mengatakan China itu mengimpor sekitar 1/4 kebutuhan pangan mereka. 75% kebutuhan minyak mereka juga impor. Jadi wajar banget ya, seandainya kemarin ketika perang Amerika melawan Iran, China ikut dilibatkan,
China juga ikut direpotin ya dengan ditutupnya Selat Hormuz, gue yakin banget China nggak akan tinggal diam. Mereka bakal perang habis-habisan karena nggak punya pilihan. Kebutuhan minyak mereka 75% impor, yang artinya kalau impor mereka terganggu, maka mereka juga akan menghadapi krisis dan kematian atas rakyatnya. Jadi ketimbang mati kelaparan, mendingan mereka perang. Begitulah kurang lebih. Dan ya, mengapa China tidak disenggol-senggol? Karena ini sangat krusial kondisinya. China imports a quarter of its food. And also remember, food also requires energy to grow, right? So China imports 75% of its oil. This brings up the question of how resilient is China. Nah, Prof. Jiang itu menilai kalau negara-negara besar yang memiliki banyak megapolitan, termasuk India, itu berpotensi menghadapi tantangan serius di masa depan, geng. Nah, dia juga memprediksi kalau perang dan gangguan perdagangan global bakal memicu ketidakstabilan besar di negara-negara yang nggak tangguh, memiliki kebebasan terbatas, serta mengalami masalah pangan dan air. Dampaknya bisa berupa revolusi, perang, kelaparan, sampai dengan gelombang migrasi massal. Menurut dia, tren migrasi yang saat ini sudah terlihat seperti perpindahan penduduk dari Afrika dan Timur Tengah ke Eropa atau dari Amerika Latin ke Amerika Serikat kemungkinan bakal terus meningkat dengan skala yang jauh lebih besar. Nah, terus geng, di video pembahasan tersebut Prof. Jiang juga menampilkan peta dunia yang menggunakan berbagai warna untuk menggambarkan kondisi masing-masing negara. Salah satu peta yang ditampilkan adalah peta food insecurity yang menunjukkan tingkat ketergantungan sebuah negara terhadap impor pangan. Kalian lihat sendiri nih. Nah, negara-negara yang berwarna hijau digambarkan berada di dalam kondisi yang relatif aman dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk mereka. Sebaliknya, negara-negara yang ditandai dengan warna merah dianggap lebih rentan terhadap krisis pangan dan berpotensi menghadapi masalah serius apabila terjadi gangguan pada perdagangan global atau rantai pasok internasional. Nah, sementara itu, negara-negara yang berwarna kuning dan orange itu berada di antara kedua kategori tersebut, yang menunjukkan mereka ini ya mengalami tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang hijau. Alias mereka itu rentan di tengah-tengah gitu, geng. Bisa aja mereka nanti up, bisa aja mereka ambruk. Nah, namun mereka belum separah negara-negara yang masuk ke dalam kategori berwarna merah. Pasti kalian bakal menunggu, Indonesia masuk ke warna apa? Nah, warna kuning dan orange ternyata negara kita. Biar lebih jelas, kalian lihat sendirilah di petanya. Ada Indonesia. Dan di sana ya, dari peta itu kita tahu bahwa negara-negara berwarna merah merupakan wilayah yang mengimpor lebih dari 75% kebutuhan pangan mereka dari luar negeri. Dan warna oranye menunjukkan ketergantungan impor sebesar 50-74,9%. Kuning tua menunjukkan ketergantungan impor sebesar 25-49,9%. Dan kuning muda menunjukkan ketergantungan impor sekitar 10-24,9%. Hijau muda dinyatakan food secure atau relatif mandiri pangan. Jadi aman banget. Nah, hijau ini berpola justru menunjukkan ekspor produksi pangan sebesar 10-34,9%. Dan yang terakhir, hijau berpola pekat yang menunjukkan ekspor produksi pangan sekitar 35% atau lebih. Jadi, kalian tahu ya, geng, kalau posisi kita di Indonesia itu nggak bisa dikatakan aman, nggak bisa juga dikatakan ambruk ya. Kita itu di tengah-tengah karena produksi pangan kita ternyata masih bergantung pada impor. Pada heran ya? Heran kan? Kayak kita padahal bisa melihat sawah di Indonesia itu luas-luas ya, hasil alam melimpah ya, sawitnya banyak gitu. Laut kita juga menghasilkan ikan yang begitu melimpah, tapi kok bisa kita masuk ke dalam posisi warna orange atau warna kuning, alias yang relatif tidak terlalu aman. Benar-benar bingung, geng. Nah, jadi itu dia, geng, ya, prediksi dari Prof. Jiang. Nah, sebenarnya, geng, prediksi serupa juga pernah disampaikan oleh salah satu kreator yang suka mengedukasi juga ya, namanya Guru Gembul. Bagi yang belum tahu, Guru Gembul adalah seorang guru sejarah dan beliau adalah pembuat konten asal Indonesia yang dikenal dengan konten-konten bertema filsafat sosial. Di video yang pernah diunggah oleh Guru Gembul di channel YouTube beliau pada tanggal 30 Mei 2025, beliau ini memberikan data bahwa di tahun 2037 populasi dunia
diperkirakan bakal mencapai 9 miliar. Dan pada tahun 2057 bakal naik menjadi 10 miliar. Yang mana hal ini sebenarnya adalah ancaman yang sangat besar, mengingat daya tampung maksimal yang bisa ditahan oleh bumi kita di setiap populasi manusia cuma 10 miliar jiwa. Karena kita melihat ketersediaan lahan, baik lahan pertanian, pemukiman, pertambangan, infrastruktur, dan manufaktur di bumi yang terbatas. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya sebuah ancaman yang sangat besar, mengingat daya tampung maksimal yang bisa ditahan oleh bumi untuk setiap populasi manusia itu hanya 10 miliar manusia, 10 miliar jiwa. Selain itu, ketersediaan air dan makanan juga menjadi terancam. Bahkan menurut Guru Gembul, hal ini juga sudah pernah dijelaskan oleh sejumlah ilmuwan. Di saat itu ya, Stephen Hawking yang seperti kita tahu merupakan fisikawan jenius, itu sempat mengatakan bahwa populasi manusia cuma bisa ditampung oleh bumi tidak lebih dari pergantian abad. Yang artinya, kalau dilihat dari jumlah populasinya, kayaknya nggak lebih dari 100 tahun, bumi bakal penuh. Nah, jadi sebelum tahun 2100, menurut Stephen Hawking, manusia sudah punah. Nah, terus menurut ilmuwan lain yang bernama E.O. Wilson, manusia itu tidak akan pernah bisa bertahan lebih dari tahun 2080. Kenapa? Ya, karena seandainya manusia di tahun 2080 itu memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian, alias hanya memakan tumbuh-tumbuhan tanpa hewan, atau tanpa daging gitu, maka batas maksimal yang bisa ditampung bumi ini ya 10 miliar manusia. Itu pun kalau manusia semuanya kompak menjadi vegetarian alias cuma makan tumbuhan, yang akhirnya komoditas untuk makan mereka bisa dikurangi. Tapi ada prediksi yang lebih pesimistis lagi. Jadi kalau hitungannya adalah menghabiskan sumber daya alam, maka kita hanya bisa bertahan sampai tahun 2080. Nah, masalahnya adalah proses penghabisan sumber daya alam itu berdampak pada kerusakan iklim yang fatal. Nah, kerusakan iklim ini akan menyebabkan yang namanya overpopulasi dan juga ya dampak dari efek rumah kaca, polusi dari manusia, dan lain-lain. Dari kerusakan iklim inilah jadi mengikis hunian-hunian manusia di pesisir pantai. Maka lahan-lahan untuk manusia menjadi terbatas. Kan nggak mungkin kita hidup di air, geng. Dan selain itu, kerusakan iklim juga akan mengancam ketahanan pangan karena jadi gagal panen. Nah, kerusakan iklim juga akhirnya jadi menciptakan bencana alam. Bakal sering badai, sering kekeringan, pokoknya cuaca jadi nggak menentu, geng. Nah, coba bayangkan, populasi manusia bertambah tapi hasil panennya menurun. Kita nggak kebayang ya, kita harus makan apa di saat itu. Kalau dipikir-pikir, apakah itu merupakan kiamat yang digambarkan oleh kitab-kitab suci selama ini? Karena bumi kan udah tua. Ya, kalau di dalam ajaran agama Islam ya disebutkan sebelum kiamat itu ditandai dengan peristiwa musim paceklik atau kelaparan ekstrim, yang mana ini ditandai oleh kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun berturut-turut dan menjelang kemunculan sosok Dajjal. Dan saat ini sebenarnya bumi sedang OTW menuju kehancuran tersebut. Bikin merinding ya, geng, kalau kita cocok logikan dengan apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab. Nah, terus geng, ada beberapa teori juga ya yang mengaitkan hal ini dengan yang namanya New World Order, yaitu visi misi dari elit global yang ingin melestarikan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini supaya tidak berakhir. Nah, jadi banyak memang orang-orang yang merasa ketakutan ya dengan sistem yang diciptakan oleh elit global, yang mana elit global ini tujuan mereka adalah untuk memperkecil populasi dan tidak ingin bumi ini punah. Jadi menurut mereka nih, daripada semua manusia mati, lebih baik ya yang dimatikan itu hanya sebagiannya dan disisakanlah orang-orang yang berkualitas. Supaya apa? Ya supaya overpopulasi itu tidak terjadi dan bumi nggak perlu hancur. Memang kalau kita mendengar program dari elit global tuh mengerikan, tapi tujuan mereka itu sebenarnya kalau untuk orang-orang terpilih ya bagus, supaya bumi ini nggak hancur gara-gara populasi manusia yang sudah terlalu padat. Jadi dengan kata lain, orang-orang atau manusia-manusia yang tidak berguna di muka bumi ini, mereka habisi. Tersisalah orang-orang pilihan yang bisa hidup, saling berdampingan, dan menjaga bumi agar tetap sehat. Tuh tujuan dari elit global. Memang terdengar mengerikan, menyakitkan, tapi menyakitkan dan mengerikannya hanya untuk orang-orang yang tidak berguna. Kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya geng, kita bisa lihat sekarang ya, lebih banyak populasi orang bodoh dibandingkan dengan orang pintar. Dan orang-orang bodoh ini semacam pelan-pelan itu
akan dibuat mati massal. Jadi pelan-pelan mereka-mereka ini akan disingkirkan dan tersisalah orang-orang kuat. Kuatnya itu bukan cuma soal finansial, tapi juga kuat otak dan fisiknya. Orang-orang kuat ini dimaksudkan adalah orang-orang yang pintar, orang-orang berkualitas yang menurut para elit global tetap pantas hidup di muka bumi dan tidak akan menghancurkan bumi. Karena seperti yang kita tahu, bumi ini rusak, bumi ini hancur karena perbuatan manusia. Dan manusia tersebut adalah manusia-manusia yang bodoh. Nah, namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kalau di masa depan manusia itu bakal overpopulasi, lalu ketahanan pangannya yang tidak memadai, sehingga manusia itu akan menyusut atau depopulasi. Nah, kira-kira akankah kepunahan massal benar-benar terjadi di masa depan? Sekarang kita bakal bahas ya, mengenai kira-kira benarkah momen di mana kepunahan massal akan terjadi? Kalian tahu nggak, geng? Kalau dulu di dalam sejarah pernah terjadi 5 kepunahan massal di muka bumi ini. Jadi dengan kata lain, manusia atau makhluk hidup di muka bumi sudah 5 kali menghadapi kepunahan dan timbul lagi. Timbul terus. Kita bakal mencoba untuk membahas satu persatu. Dimulai dari periode kepunahan pertama. Nah, periode ini terjadi pada zaman akhir Ordovisium sekitar 443 juta tahun yang lalu. Penyebab utamanya adalah menurunnya kadar karbon dioksida di atmosfer dan juga lautan yang memicu munculnya zaman es serta mengganggu proses fotosintesis. Akibatnya, rantai makanan runtuh, putus, dan sekitar 86% makhluk hidup punah karena tidak mendapatkan makanan. Itu yang pertama. Terus, periode kepunahan kedua. Ini terjadi pada zaman Devon, yaitu sekitar 359 juta tahun yang lalu. Di zaman ini, kepunahan diduga dipicu oleh kombinasi hujan meteor, menurunnya kadar oksigen di lautan atau global anoksia, terus aktivitas tektonik dan perubahan muka laut serta perubahan iklim. Yang mana dampaknya sekitar 75% spesies musnah, terutama organisme laut seperti terumbu karang dan stromatoporoids. Nah, lalu periode kepunahan ketiga. Terjadi pada zaman Perm, yaitu sekitar 251 juta tahun yang lalu dan dikenal sebagai kepunahan terbesar dalam sejarah bumi. Di saat itu, ada letusan gunung api raksasa yang berlangsung selama jutaan tahun yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar sekali hingga memicu pemanasan global yang sangat ekstrim. Dampaknya diperparah oleh pelepasan gas metana dari dasar laut yang akibatnya sekitar 95% makhluk hidup itu punah karena kekeringan dan kekurangan oksigen serta timbulnya hujan asam. Nah, jadi di saat itu selain mati karena kepanasan, makhluk hidup juga mati karena hujan asam yang cukup beracun. Nah, lalu geng, periode kepunahan keempat. Terjadi pada zaman akhir Trias, sekitar 210 juta tahun yang lalu. Aktivitas vulkanik besar-besaran di Central Atlantic Magmatic Province meningkatkan kadar CO2 di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global yang berlangsung sangat lama. Perubahan lingkungan ini menghancurkan banyak ekosistem, terutama di lautan. Dampaknya, sekitar 80% makhluk hidup musnah. Terus geng, periode kepunahan kelima. Yang terjadi pada zaman Kapur Akhir, yaitu sekitar 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini dipicu oleh tumbukan meteor raksasa di wilayah yang kini menjadi Teluk Meksiko, ditambah dengan aktivitas gunung api yang memperparah perubahan iklim. Dampaknya, 50% makhluk hidup punah, termasuk dinosaurus yang di saat itu mendominasi bumi. Nah, ternyata kejatuhan meteor yang memusnahkan dinosaurus ya, di era dinosaurus itu ternyata adalah kepunahan terakhir dalam masa kehidupan di bumi. Sebelum-sebelumnya, bumi sudah pernah mengalami masa kepunahan juga, geng. Dan semenjak itu, belum ada periode masa kepunahan lagi. Dan sekarang kita tahu bahwa bumi sudah pernah mengalami kepunahan massal sebanyak 5 kali. Lalu, yang jadi pertanyaannya, apakah akan ada kepunahan massal yang keenam akibat dari krisis pangan ekstrim? Atau jangan-jangan hal ini cuma sekedar teori konspirasi belaka? Nah, ternyata geng, teori ini bukan sekedar teori konspirasi karena hal ini sudah pernah diprediksi oleh pemikir ekonomi klasik yang bernama Robert Malthus lewat bukunya yang diterbitkan pada tahun 1798 yang berjudul An Essay on the Principle of Population. Dia punya teori yang bernama Overpopulation Theory atau yang disebut juga dengan Malthus
Malthusianism. Teori ini menjelaskan kalau populasi manusia bisa bertambah secara sangat cepat atau berlipat ganda, sedangkan populasi makanan cuma meningkat secara perlahan. Jadi manusianya semakin banyak, stok makanannya nggak ada. Karena itu, suatu saat jumlah manusia bakal melebihi kemampuan bumi dalam menyediakan makanan. Nah, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang berlebihan hanya bisa dihentikan oleh beberapa hal, seperti perang, kelaparan, penyakit, kemiskinan, atau pengendalian kelahiran secara sukarela. Dengan adanya teori ini, kita jadi tahu bahwa kekhawatiran soal ledakan populasi dan keterbatasan sumber daya alam bukan cuma muncul dari teori konspirasi semata, tapi sudah diperhitungkan secara cermat oleh banyak ilmuwan dan para pemikir. Nah, karena itulah sebenarnya cukup masuk akal teori tentang kelompok elit global yang dikatakan ingin melakukan depopulasi atau pengurangan jumlah penduduk dunia supaya sumber daya lebih mudah dikendalikan dan dunia lebih mudah dikuasai. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ada bukti yang benar-benar mendukung tuduhan tersebut? Jadi geng, untuk menjawab itu semua, kita perlu mundur sebentar ke masa pandemi COVID-19. Siapa yang merasakan? Ya, gue yakin semuanya juga merasakan ya. Semuanya juga paham dengan kondisi itu. Pada saat itu sempat beredar luas sebuah teori konspirasi yang menyebutkan kalau pandemi itu bukan hanya krisis kesehatan semata, tapi juga bagian dari rencana sekelompok elit global untuk mengambil kendali yang lebih besar atas ekonomi global dan kehidupan masyarakat. Nah, teori ini sebenarnya bermula dari sebuah agenda yang bernama The Great Reset yang diperkenalkan oleh World Economic Forum atau WEF pada tahun 2020. Nah, program ini sebenarnya berisikan gagasan dan diskusi mengenai bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat membangun kembali perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi seiring berjalannya waktu, sebagian pihak menafsirkan agenda tersebut dengan cara yang berbeda. Di media sosial muncul berbagai klaim bahwa The Great Reset itu merupakan rencana rahasia untuk membentuk tatanan dunia baru, mengurangi kebebasan individu, hingga melakukan pengendalian populasi. Narasi ini awalnya memang berkembang di komunitas teori konspirasi aja, sebelum akhirnya mulai menyebar lebih luas dan menjadi perbincangan global di saat itu. Dan semua orang tuh jadi kayak relate dengan hal itu. Jadi kayak merasa ada benarnya ya. Popularitas teori ini makin meningkat ketika sebuah video Perdana Menteri Kanada yang bernama Justin Trudeau viral di media sosial. Nih, di dalam pidatonya dia di sebuah forum internasional, Trudeau ini menyebutkan kalau pandemi memberikan sebuah kesempatan untuk melakukan riset atau mengatur ulang berbagai sistem yang ada. Kalian dengarkan deh kata-katanya. Pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Nah, potongan video itulah yang kemudian digunakan oleh banyak orang sebagai bukti bahwa para pemimpin dunia sedang menjalankan agenda besar yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Dan hal ini kemudian memicu klaim baru dari berbagai pihak, baik di Kanada maupun di negara-negara besar yang lain, bahwa sekelompok pemimpin global memanfaatkan pandemi untuk memperkenalkan berbagai kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dianggap bisa memperluas kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Dari sinilah tuduhan mengenai adanya agenda tersembunyi, termasuk isu depopulasi dan penguasaan dunia oleh elit global, semakin ramai diperbincangkan. Terus geng, gak berhenti di sana aja. Di tengah ramainya pembahasan mengenai The Great Reset dan berbagai dugaan tentang agenda elit global, pada tahun 2021, WEF menerbitkan sebuah artikel yang cukup aneh menurut gue geng. Jadi artikel tersebut bertuliskan produksi atau budidaya serangga lebih berkelanjutan dibandingkan dengan daging sapi. Yang mana ini sangat baik dilakukan di dalam upaya mengatasi perubahan iklim maupun masalah ketahanan pangan. Nah, kebayang tuh geng, selama ini kalian mendapatkan protein dari daging, nanti bakal diganti dengan serangga. Maksud dari berkelanjutan itu adalah sumber pangannya bisa diproduksi dalam jangka panjang dengan penggunaan sumber daya yang lebih kecil. Nah, tapi gagasan ini justru memicu berbagai teori konspirasi. Sebagian pihak mulai mengaitkan kalimat tersebut dengan dugaan bahwa para elit global sedang berupaya mengubah pola hidup masyarakat modern. Karena makanan itu sangat berkaitan dengan budaya dan identitas manusia, sehingga timbullah gagasan tadi. Dan gagasan tentang mengganti daging dengan serangga dianggap mengancam bagi sebagian orang. Lalu yang bikin isu ini semakin ramai adalah kebijakan yang muncul beberapa tahun setelahnya, yaitu pada Januari 2023, yang mana Uni Eropa menyetujui 4 jenis serangga sebagai pangan baru. Ini
jelas ada di Novel Foods. Nah, sehingga dianggap serangga ini bisa digunakan sebagai bahan dalam produk makanan tertentu di pasar Eropa dengan syarat-syarat tertentu. Merinding banget geng, gila. Makan daging sekarang diganti sama serangga gitu ya. Kalau di Jawa kan ada orang yang makan belalang gitu ya, itu ya masih bisa diterima lah. Kalau misalkan serangga-serangga lain kayak kalajengking atau lalat mungkin Terus geng, keempat jenis serangga yang disebutkan ini adalah jangkrik rumah, larva kumbang biji-bijian, belalang migrasi, dan larva kumbang tepung yang sudah dikeringkan. Ini kayak makanan orang Thailand gitu mungkin ya. Dan keputusan ini kemudian memicu kemarahan dan perdebatan di media sosial. Muncul klaim bahwa masyarakat bakal dipaksa mengkonsumsi serangga tanpa sepengetahuan mereka. Dan meskipun kekhawatiran ini sebenarnya nggak nyata atau nggak bener ya, karena berdasarkan aturan di Uni Eropa, setiap produk yang mengandung bahan dari serangga itu wajib mencantumkan secara jelas pada label kemasan sehingga konsumen bisa mengetahui kalau itu mengandung serangga sebelum mereka membeli. Tapi tetap aja ada perdebatan ya. Perdebatan yang tidak mereda karena 2 tahun kemudian, tepatnya pada Januari 2025, Komisi Eropa menyetujui penggunaan bubuk larva ulat tepung kuning yang sudah diproses dengan sinar ultraviolet sebagai bahan pangan baru. Jadi udah bukan teori lagi, udah mulai diterapkan pelan-pelan. Ya, larva ulat, belatung gitu, geng. Udah mulai digunakan kayak semacam tepung gitu. Geli banget. Penggunaannya diizinkan di dalam jumlah terbatas pada beberapa produk seperti roti, keju, dan pasta. Dan selain itu, keberadaan bahan tersebut wajib dicantumkan secara jelas di dalam daftar komposisi produk. Nah, namun meskipun sudah ada aturan pelabelan yang jelas, keputusan ini tetap memicu kritik dan berbagai tuduhan. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan lingkungan dan perubahan iklim sedang dijadikan alasan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat secara paksa. Dari sinilah muncul slogan I will not eat the box, atau dengan kata lain ya, saya tidak akan makan serangga, yang kemudian menjadi populer di internet. Muncul juga pertanyaan, apakah ini cara elit global supaya orang-orang jadi susah makan? Atau orang-orang jadi kelaparan karena mereka memberikan propaganda biar semua orang makan serangga? Kalau berkaca ke Afrika, geng, kecurigaan seperti ini sebenarnya udah lama ada. Di dalam sebuah jurnal penelitian dijelaskan kalau sebagian masyarakat Afrika percaya negara-negara barat sedang berusaha mengurangi jumlah penduduk Afrika melalui berbagai program kesehatan seperti vaksinasi dan keluarga berencana. Vaksinasi, semua orang disuntik, wajib. Dan ketika itu orang-orang di Afrika jadi merasa hidup mereka rentan, tubuh mereka rentan terhadap penyakit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit demam setelah divaksin. Dan keluarga berencana, yang mana angka kelahiran di setiap keluarga dibatasi. 2 anak cukup. Yang mana itu bisa membuat populasi mereka menurun. Sementara banyak di negara-negara barat, mereka sibuk bikin anak banyak banget. Supaya apa? Ya supaya populasi manusianya banyak dan bisa diikutkan perang. Nah, inilah yang sedang dilihat oleh masyarakat Afrika. Dan keyakinan ini muncul karena sejarah kolonialisme yang panjang yang dialami oleh masyarakat Afrika. Ketika negara-negara barat memiliki pengaruh besar terhadap sumber daya mereka, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat di Afrika. Nah, kecurigaan ini kemudian berkembang menjadi berbagai teori yang mengaitkan program-program yang didukung oleh organisasi internasional dengan dugaan agenda depopulasi atau mengurangi jumlah populasi manusia di Afrika. Bahkan di dalam beberapa kasus ya, tokoh agama dan tokoh politik ikut memperkuat kekhawatiran tersebut dengan menyatakan bahwa berbagai upaya yang mengatasnamakan kesehatan dan pembangunan sebenarnya merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengurangi jumlah penduduk Afrika. Dan selain itu, wabah HIV/AIDS pada akhir abad ke-20 serta berbagai penyakit seperti malaria dan juga Ebola tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada di tengah-tengah masyarakat Afrika. Hal tersebut membuat spekulasi bahwa penyakit-penyakit ini semacam sengaja diciptakan atau disebarkan untuk mendukung agenda pemusnahan massal. Karena anehnya, HIV/AIDS itu sampai detik ini obatnya nggak ada. Padahal semua penyakit itu ada obatnya. Dan ketika ada orang-orang yang mengklaim mereka berhasil menemukan obat HIV, obat kanker, tiba-tiba orang-orang ini menghilang atau justru mereka mati secara misterius. Nah, inilah termasuk ke dalam agenda depopulasi tadi. Dan gak cuma itu, sebagian orang juga mengaitkan isu depopulasi dengan berbagai agenda global yang lebih besar. Misalkan, agenda 2030 yang diluncurkan oleh PBB pada tahun 2015. Agenda ini berisikan berbagai target global yang ingin dicapai pada tahun 2030, seperti menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, mengatasi ketimpangan gender, menghadapi perubahan iklim, dan melindungi keanekaragaman hayati. Tapi, sebagian pendukung teori konspirasi menafsirkan agenda itu
secara berbeda. Mereka mengklaim kalau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dirancang oleh PBB sebenarnya merupakan rencana tersembunyi untuk mengurangi jumlah penduduk dunia. Bahkan ada juga yang menghubungkan dengan konsep New World Order atau NWO atau tatanan dunia baru yang sempat gua singgung sebelumnya. Menurut teori ini, ada sekelompok elit global yang ingin membentuk tatanan dunia baru melalui pengendalian populasi manusia. Jadi semakin sedikit jumlah manusia, lebih gampang dikontrol. Dan para pendukung teori ini percaya kalau pengurangan jumlah penduduk dan peningkatan pengawasan terhadap masyarakat merupakan bagian dari rencana ini. Dan di samping itu, sebagian pendukung teori ini menuduh bahwa para globalis sengaja menggunakan isu perubahan iklim dan ledakan populasi untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan lebih mudah menerima berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian populasi dalam skala yang lebih luas. Bahkan kalau kita perhatikan ya, kaum lagi bete yang udah mulai banyak muncul di tengah-tengah masyarakat, itu sepertinya juga bagian dari depopulasi gak sih? Semakin banyak orang belok, semakin banyak orang yang berhubungan sesama, otomatis angka kelahiran juga semakin menurun. Nah ini juga mengerikan sekali. Dan di dalam penelitian tersebut ya, juga disebutkan kalau sebagian pendukung dari teori depopulasi percaya pengurangan jumlah penduduk Afrika akan menguntungkan negara-negara barat di dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah Afrika memiliki cadangan sumber daya yang sangat besar, mulai dari mineral, minyak, sampai dengan berbagai komoditas penting lainnya. Jadi kalau semakin berkurang jumlah penduduknya, maka ya para penjajah barat dengan lebih gampang akan menduduki dan menguasai sumber daya alam milik Afrika. Dan menurut para pendukung teori ini, kalau jumlah penduduk Afrika lebih sedikit, maka perusahaan-perusahaan multinasional dari negara barat bakal mengakses dan memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa menghadapi perlawanan yang kuat dari masyarakat lokal yang jumlahnya sudah semakin sedikit. Itu ya geng, kurang lebih pembahasan kita tentang kemusnahan massal dari kelaparan massal yang diprediksi akan terjadi. Tapi perlu dicatat juga kalau di dalam penelitian ini dijelaskan kalau teori-teori konspirasi tadi masih minim bukti ilmiah. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah dunia benar-benar sedang menuju krisis pangan dan bakal banyak kematian massal? Apakah manusia akan punah dan apakah benar ada campur tangan elit global di dalamnya? Atau jangan-jangan setelah tahun 2100 bumi ini bakal kiamat sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab? Nah, coba deh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.